Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi dengan saya, Mikiel Masyuri dalam Berita 10. Terekam kamera CCTV satwa beruang madu merusak kotak budidaya lebah madu di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, ditemukannya jejak dan kotak lebah madu yang telah dirusak beruang. Sekelompok beruang madu terekam kamera CCTV saat merusak sarang lebah madu yang dikelola oleh masyarakat di Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Kepala Bidang KSDA Riau Wilayah 1, Andri Hansen Siregar mengungkapkan, sarang lebah madu itu dibudidayakan oleh masyarakat setempat di areal kebun sawit. Dari hasil di lapangan, ditemukan jejak kaki beruang madu. Andri menjelaskan, sarang lebah madu yang dikelolai masyarakat tidak jauh dari habitat satwa tersebut. Oleh karena itu, beruang tersebut mencium aroma madu dan menghampiri agar dikonsumsi satwa tersebut. Satwa itu mobilitasnya cukup tinggi, terutama pada malam hari. Dan kebetulan juga lokasi di mana tempat budidaya lebah madu itu tidak jauh dari habitatnya. Walaupun kalau kita lihat itu adalah kebunan sawit, tapi yang namanya satwa beruang madu ini itu ya selalu mencari madu yang memang secara alami dia harus melakukan manjat, ya, berusaha untuk memanjat madu yang ada di atas pohon. Namun jika ada budaya seperti itu, ini lebih rentan lagi untuk didatangi atau dikonsumsi oleh beruang madu. Yang penting kita perlu ingat bahwa dalam berupaya atau berusaha di alam itu kita harus juga berbagi dengan satwa yang memang tinggal di alam itu. Apalagi yang namanya madu tentu menjadi konsumsi atau pakannya beruang madu sendiri. Kalau kami melakukan sosialisasi, kami berharap peternak madu ini bisa melakukan blokir lokasi dengan yang memagari agar tidak bisa ditembus oleh satwa beruang madu tersebut. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar untuk memblokir lokasi dengan cara membuat pagar agar tidak bisa ditembus oleh satwa beruang madu. Sementara itu, menurut Yanto, penjaga kotak lebah madu, beruang berjumlah 2 atau 3 ekor dan dalam 2 minggu ini sudah datang 4 kali sehingga membuat resah para penjaga dan petani lebah madu tersebut. Kepala Desa dan petani lebah madu memohon untuk segera menangkap beruang tersebut agar tidak terjadi korban baik dari masyarakat maupun beruang madu. Tim Riau Raya TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dapat kabar berita yang menggembirakan. Riau Raya TV sudah mengudara. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan ini kreativitas ini memang sangat menjanjikan dan juga memberikan informasi-informasi yang perlu bagi kita semua. Dan sekaligus tentu sebagai hiburan ya Pak. Terima kasih. Selamat dan sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riau Raya TV. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi massa masyarakat Kuala Cenaku dan Kuala Mulia, Indragiri Hulu Riau menuntut hak tanah mereka yang dikuasai PT Banyu Bening Utama berlangsung ricuh. Ratusan masyarakat Desa Kuala Cenaku dan Kuala Mulia yang tergabung dalam keanggotaan Koperasi Cenaku Lestari dan Lembaga Adat Melayu, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, Sabtu siang, mendatangi areal perkebunan pabrik PT Banyu Bening Utama di Desa Kuala Mulia untuk mengambil alih hak tanah mereka yang dikuasai perusahaan. Karena berdasar surat SK Bupati Indragiri Hulu nomor 142 TP
8/2021 telah dijelaskan bahwa peserta rapat sepakat tuntutan masyarakat atas lahan lebih kurang 900 hektar terhadap PT Banyu Bening Utama yang sudah dibangun dapat segera diserahkan kepada masyarakat. Namun, kedatangan massa yang diperkirakan kurang lebih 700 orang untuk membuka portal dan pelang perusahaan di areal lahan tersebut terhenti karena dihalangi masuk oleh security. Namun, kedatangan massa yang diperkirakan kurang lebih 700 orang untuk membuka portal dan pelang perusahaan di areal lahan tersebut terhenti karena dihalangi masuk oleh security perusahaan dengan menutupi akses jalan ke areal lahan dengan melintangkan traktor di jalan akses, sehingga menimbulkan kericuhan dan perdebatan antara manajer humas perusahaan dengan massa yang ingin memaksa masuk. Kericuhan dapat ditenangkan setelah pihak kepolisian dari Polres Indragiri Hulu menengahi dan mengarahkan kedua pihak agar mengambil dan menyelesaikan dengan perundingan yang baik. Dari hasil negosiasi langsung antara pimpinan pusat perusahaan dan perwakilan massa, akhirnya pihak perusahaan memperbolehkan massa untuk ke area lahan untuk memasang tanda bendera. Sekretaris Koperasi Cenaku Lestari, Wibiseno mengatakan, kedatangan mereka untuk mengambil alih hak tanah mereka yang dikuasai perusahaan selama 20 tahun karena sesuai SK Bupati Indragiri Hulu nomor 142/TP/8/2021. Makanya mengambil suatu keputusan dalam hal ini dalam bentuk memberikan surat somasi kepada perusahaan yang menduduki lahan yang bukan haknya. Saya kira hari inilah batas waktu akhir dari 14 hari. Bahwa pemberitahuan ini bukan hanya surat, tapi juga dalam spanduk yang berisikan bahwa kita meminta perusahaan yang menduduki lahan yang bukan miliknya untuk segera mengosongkan karena putusan pemerintah telah berbunyi untuk itu. Legalitas pendukung juga sudah ada di dalamnya. Hari ini membuka portal, membuka pelang, itu sebagai wujud bahwa satu kemajuan yang kita buat ini harus seperti itu dan tak bisa ditawar. Dan kita sudah melakukan negosiasi kepada Pak Yudi sebagai wakil Humas Legal Duta Palma, sudah menyetujui dengan aturan-aturan yang mungkin kita sudah sepakat. Sementara dari pihak perusahaan, manajer humas PT Banyu Bening Utama David ketika diminta penjelasan memilih acuh dan menolak untuk dikonfirmasi terkait permasalahan tersebut. Dari Indragiri Hulu, Superto, tim Riau Raya TV melaporkan. Saya Firdaus Wali Kota Pekanbaru mengucapkan selamat kepada Riau Raya TV. Semoga Riau Raya TV ini dapat menjadi mitra bagi pemerintah dan juga dapat mencerdaskan anak bangsa, sehingga di tengah revolusi industri tahap keempat ini bersama media dan juga pemerintah, baik pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, dan juga Pekanbaru serta Pekan Sikawan. Dan harapan kita kehadiran TV ini, apalagi TV daerah yang kita harapkan berkiprah secara nasional dan mampu memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada anak bangsa, sehingga harapan kita generasi muda masyarakat Riau, anak-anak Riau di era milenial ini akan mampu kita persiapkan menjadi generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berdaya. Maju terus Riau Raya TV, TV Ocu yang pertama di Indonesia. Terima kasih. Untuk kedua kalinya, para pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau kabur dari penampungan. Kali ini ada 8 orang pengungsi yang pergi tanpa kabar.
Untuk kedua kalinya, para pengungsi Rohingya di Pekanbaru Riau kabur dari penampungan. Kali ini ada 8 orang pengungsi yang pergi tanpa kabar. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Andri Setiawan menyampaikan, mereka kabur dari Wisma Dekop 2 Tanggerang Selatan Kota Pekanbaru pada Rabu 1 Juni dini hari. Di lokasi itu merupakan fasilitas dari Kemenkumham. Kepala Kasbangpol Pekanbaru Zulfahmi Adrian menyebutkan, ada 34 pengungsi Rohingya kabur setelah sampai di Pekanbaru. Mereka meninggalkan wisma dengan cara memanjat tembok, lalu pergi bersama-sama. Sebenarnya, tujuan para pengungsi adalah Malaysia, namun mereka terdampar di Indonesia. Lalu pemerintah membuat penampungan untuk mereka. Dari Aceh, mereka dipindahkan ke Pekanbaru Riau dengan sisa jumlah 155 orang. Tapi begitu sampai di Pekanbaru, jumlah mereka hanya ada 119 orang. Setelah mengorek informasi dari pengungsi lain di tempat penumpangan, diketahui untuk melarikan diri, pengungsi hanya perlu menyiapkan sejumlah uang. Berdasarkan informasi dari pengungsi lain, mereka harus menyiapkan 4 hingga 6.000 ringgit untuk dapat sampai ke Malaysia. Ini yang dimanfaatkan para sindikat yang memfasilitasi pelarian mereka. Dari hasil investigasi disimpulkan, para pengungsi kabur melalui jalur tikus menuju Malaysia, dapat melalui Dumai maupun Bengkalis. Lihat bahwa di kita di Indonesia, mereka tidak bisa bekerja. Mereka hanya menunggu proses pemberitahuan kapan mereka bisa diresettlement. Jadi 2 alasan itu sebenarnya yang paling dominan sehingga mereka kabur dari penginapan. Di samping bahwa pengungsi Rohingya ini paling banyak itu berada di Malaysia. Ya, keluarga mereka itu ada di Malaysia, dan itu juga menjadi faktor utama pengungsi Rohingya yang ada di Pekanbaru ini kabur dari tempat penampungan. Saya kira pasti ada sindikat yang memfasilitasi perjalanan mereka ini. Karena dari informasi yang kita dapatkan, kita gali dari pengungsi Rohingya ini, mereka harus menyiapkan sekitar 4.000 sampai 6.000 ringgit untuk bisa sampai ke Malaysia. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh sindikat, perdagangan orang yang memfasilitasi pengungsi Rohingya. Dan kita berharap mungkin sindikat ini bisa dibongkar, dan kita juga berharap jangan sampai masyarakat Pekanbaru memfasilitasi pelarian pengungsi Rohingya. Zulfahmi melanjutkan, dari hasil keterangan pengungsi lain, mereka sempat video callan dengan rekan-rekannya yang sebelumnya telah kabur dan menyebutkan telah berada di Malaysia. Menurutnya, pihak telah cukup mengantisipasi para pengungsian dari Rohingya ini, sebab pihaknya bertugas mengawasi Kamtibmas di antara para pengungsi dan masyarakat sekitar. Terkait hal ini, ia menyebutkan kedepannya pihaknya akan melakukan pembinaan dan berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR yang bertugas mengurus pengungsian yang di Pekanbaru. Sebelumnya, diketahui 119 pengungsi Rohingya di Aceh dipindahkan ke Pekanbaru pada Rabu 18 Mei 2022. Dengan penambahan tersebut, tercatat 978 pengungsi dari berbagai negara berada di Pekanbaru. Pengungsi ini berasal dari berbagai negara seperti Afghanistan, Irak, Iran, Palestina, Somalia, dan Rohingya yang merupakan kelompok etnis di Myanmar. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi nih sama saya Aisyah Nasana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV.
Pemirsa, berikut berita 10 hari ini. Saya Mikel Masyuri undur diri. Sampai jumpa.